Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Data Mining ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir UAS Data Mining kami yang berjudul penerapan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori pada aplikasi analisa pola belanja konsumen di studi kasus New Kebab. Lanjut. Kemudian anggota kami terdiri dari Rifda Amarina, saya sendiri Titania Tara Swastika, Maulana Reza, dan Ardiansah. Pada tugas akhir ini, latar belakangnya yaitu New Kebab adalah usaha UMKM yang berada di Kabupaten Tuban. Setiap harinya terjadi transaksi yang begitu banyak. Kemudian dengan memanfaatkan data transaksi penjualan yang telah tersimpan dalam database, pihak pegawai dari New Kebab dapat mengetahui kebiasaan pelanggan atau perilaku pelanggan mengenai apa saja yang sering dibeli. Kemudian cara untuk mengetahui menu makanan yang dibeli secara bersamaan dapat digunakan aturan asosiasi, yaitu teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi suatu kombinasi item. Proses pencarian asosiasi menggunakan bantuan algoritma a priori untuk menghasilkan pola kombinasi item dan rules sebagai ilmu pengetahuan dan informasi penting dari data transaksi penjualan. Kemudian hasil penelitian ini berupa sebuah aplikasi untuk menganalisis pola belanja yang mana pola yang dihasilkan dapat dijadikan rekomendasi dalam menentukan strategi penjualan oleh pihak New Kebab. Next. Kemudian tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui analisis pola penjualan New Kebab dengan menerapkan data mining menggunakan algoritma a priori. Kemudian manfaatnya yaitu bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih lanjut dari perkuliahan dan dapat mengaplikasikan dalam kasus nyata. Kemudian bagi pengguna diharapkan dari penelitian ini informasi yang diperoleh dapat menjadi pertimbangan pengguna untuk marketing atau UMKM sehingga penjualan makanan atau produk dapat dioptimalkan. Next. Kemudian ada batasan masalah, ada 3. Yang pertama yaitu data yang digunakan adalah data penjualan pada bulan Juli. Kemudian yang kedua, data analisis adalah kumpulan data transaksi penjualan sehari-hari. Kemudian aplikasi ini diterapkan hanya pada New Kebab. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya, Rifda. Landasan teori data mining. Data mining adalah proses yang memperkerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan secara otomatis. Aturan asosiasi. Ketersediaan database mengenai catatan transaksi pembelian para pelanggan suatu supermarket atau tempat lain telah mendorong pengembangan teknik-teknik yang secara otomatis menemukan asosiasi produk atau item-item yang tersimpan dalam database tersebut. Next. Algoritma a priori. Pertama, mencari frekuensi item set dari basis data transaksi. Kedua, item set dengan frekuensi yang rendah berdasarkan level minimum support yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, membangun aturan asosiasi dari item set yang memenuhi nilai minimum confidence dalam basis data. Analisa keranjang belanja. Menurut David Olson dan Yongxi, analisis keranjang belanja mengacu pada berbagai teknologi yang mempelajari komposisi keranjang belanja yang terdiri atas produk-produk yang telah dibeli pada satu kejadian belanja. Metode a priori. Definisi. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi
mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dalam suatu dataset. Mengapa harus a priori? Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seseorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A dan B, maka ada kemungkinan 60% dia akan membeli item C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana Reza. Baik. Untuk support. Di algoritma a priori sendiri itu terdapat dua hal penting. Satu, nilai support. Jadi nilai support itu jika diinput semakin tinggi, maka sistem akan merekomendasikan semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin kecil, nilai support suatu kombinasi barang akan disebut seperti jarang dibeli lah intinya, atau semakin rendah. Next. Kemudian ada rumus support sendiri, yaitu support barang atau S sama dengan X terhadap Y sama dengan X gabungan Y dibagi total jumlah transaksi. Jadi total transaksi itu per periode. Jadi misal kita milih tanggal 4 dan sampai tanggal 6, maka total transaksi tersebut ya tanggal 6 sampai tanggal 6 tersebut bukan seluruh total transaksi yang ada pada database. Next. Untuk yang kedua yaitu nilai confidence. Nilai confidence merupakan persentase keakurasian dari aturan asosiasi yang dihasilkan. Jadi, memiliki arti semakin tinggi nilai confidence, maka semakin besar pula kemungkinan suatu barang untuk dibeli ketika pembeli membeli barang tertentu. Next. Untuk rumus, seperti biasa, yang membedakannya ya hanya pada pembagian, yaitu jika di support itu total transaksi, maka di confidence yaitu jumlah seluruh transaksi. Next. Bagaimana sih a priori itu bekerja? Periode waktu bisa ditentukan oleh user, seperti bisa 1 hari, seminggu, atau yang lainnya. Kemudian setelah menentukan minimum support, minimum confidence, dan periode waktu, kemudian menghitung nilai support. Setelah didapat nilai support, maka langsung difilter. Filter tersebut dari 1 item, 2 item, hingga disusun kombinasi item 3 item. Maaf. Next. Kemudian hasil akhirnya akan didapat asosiasi barang dan nilai support dan nilai confidence. Yang kemudian dijadikan seperti apa ya? Kayak hasil nilai support tersebut dan nilai confidence tersebut. Untuk demo aplikasi akan dijelaskan Saudara Ardiansyah. Maaf, masih ke mute. Halo, oke. Untuk halaman utama, yaitu ada di implementasi data mining pada penentuan menu kebau yang banyak terjual dengan algoritma a priori. Pada halaman data transaksi, di sini ditampilkan yaitu data transaksi dari tanggal semisal tanggal 16 bulan 6 tahun 2021 dengan produk burger kecil dan kebab dan seterusnya hingga 51 data. Proses a priori, yaitu di mana kita menentukan pada tanggal berapa sampai tanggal berapa dengan minimum support dan minimum confidence yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh di sini tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni tahun 2021. Kita search di sini. Semua data yang di search di sini tertampilkan dan minimum support kita bisa memberi di sini yaitu dengan minimum confidence 25, minimum support 25 dengan minimum confidence 50. Kita klik proses. Ini langsung ditampilkan item set 1 dengan burger item begini dengan jumlah sekian, support yang telah dihitung sebagai sekian dengan keterangannya lolos atau tidak lolos. Item set yang lolos yaitu 3, burger kecil, burger kebab dan burger besar, karena nilai supportnya yang telah melebihi
dari angka minimum, kata ini bisa dikatakan sebagai support. Next, item set 2 yang lolos dari item set 1 dengan kombinasi seperti ini. Item set 3 seperti ini. Dan di mana confidence dari item set 3-nya telah dihitung seperti ini. Hasil, di mana hasil ini menyimpan data proses a priori yang telah kita lakukan sebelumnya. Sebagai contoh, min support 25 dengan min confidence 50, kita bisa melihat lagi. Jikalau kita lupa untuk menyimpan, kita bisa melihat lagi di sini. Atau kita klik kembali ke hasil, kita bisa klik print di sini. Sebagai contoh print di sini, kita bisa download, lalu kita bisa buka, di mana hasil laporannya mudah dibaca oleh user. Sekian. Hasil. Item set 1 di sini menjelaskan bahwa dari ke-12 item di sini dijelaskan bahwa yang lolos hanya 3, yaitu burger kecil, kebab, dan burger besar dengan support 64, 82,35, dan 68. Item set 2 yaitu gabungan yang dari data pertama yaitu burger kecil dan kebab dengan support 52,94, burger kecil, burger besar dengan support hasil support yang sama, dan kebab dan burger besar dengan hasil support 66,67. Item set yang lolos yaitu seperti ini. Dan item set yang ketiga yang lolos hanya burger kecil, kebab, dan burger besar dengan nilai support 50,98. Confidence item set 2 yaitu di mana kemungkinan besar di mana burger besar, jika seorang membeli burger besar, ada kemungkinannya seorang itu membeli burger kecil dengan support XUY-nya 52,94 yang telah dijelaskan oleh Mas Maulana Reza tadi, dan sebagainya. Begitu pula dengan confidence item set 3, yaitu di mana seseorang membeli burger besar dan burger kecil, ada kemungkinan besar dia juga akan membeli kebab dengan support sebesar 50,98 dengan confidence 96,3. Hasil analisa. Di sini kita bisa melihat ya, bahwa dari hasil analisa tadi yang dari item set ketiga, kita bisa lebih menyederhanakan atau lebih mudah dibaca, yaitu pada nomor 1, jika konsumen membeli burger besar, maka ada kemungkinannya juga akan membeli kebab dan burger kecil dengan confidence 74,29. Dan juga seperti pada data nomor yang 4, jika konsumen membeli burger besar dan burger kecil, ada kemungkinan juga akan membeli kebab dengan confidence 96,3. Penjelasan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Maulana Reza. Baik, untuk penjelasannya, hasil analisa dibuat dengan format yang mudah ditangkap user. Hasil yang di awal tadi kan formatnya masih belum bagus. Artinya sama, definisinya secara harfiah sama. Tetapi kalimat ketika di before masih ada tanda panah. Setelah diolah oleh sistem, akan menghasilkan kata-kata seperti jika konsumen membeli, terus maka konsumen juga akan membeli. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Titania. Dari pengujian tadi, kita mendapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah yang pertama, penerapan algoritma a priori dalam penelitian ini adalah untuk mencari kombinasi item terbanyak berdasarkan data transaksi dan kemudian membentuk pola asosiasi dari kombinasi item tersebut.
Kemudian yang kedua, pola asosiasi terbentuk dari nilai minimum support 25 dan nilai minimum confidence ada 50%. Seperti contohnya sama hasil yang sudah kita uji, akan menghasilkan 3 aturan asosiasi. Dan strong rules yang didapat adalah burger kecil, kebab, dan burger besar dengan jumlah 26 dan support 50, 980. Kemudian aplikasi ini dapat membantu pihak New Kebab untuk menganalisa pola belanja yang mana pola yang dihasilkan dapat dijadikan rekomendasi dalam menentukan strategi penjualan. Kemudian sarannya diharapkan pengembangan selanjutnya menggunakan algoritma lain untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tidak hanya mempertimbangkan waktu, tetapi juga mempertimbangkan akurasi pola yang dihasilkan dan dapat membantu proses data dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, melakukan perbandingan terhadap hasil metode data mining yang satu dengan yang lainnya untuk dapat sehingga mendapatkan perbandingan mana algoritma yang lebih baik untuk diterapkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.